Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 26 Maret 2024 bersama Father Roni Luni dari Sabah, Malaysia. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, Fresh Juice akan mengadakan kembali siara Holy Land angkatan kedua bekerja sama dengan Holy Global Tour sekaligus anniversary Fresh Juice yang ke-12 pada tanggal 9 sampai 20 November 2024 bersama Romo John Laba SDB. Bagi yang ingin mengikuti bisa mendaftar ke nomor WA 0821 1212 2525. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Salam damai Kristus dan selamat memasuki pekan atau minggu suci kepada semua pendengar setia Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini merupakan hari Selasa Suci atau Holy Tuesday. Selasa Suci merupakan hari Selasa pada masa pekan suci yang mendahului peringatan kematian Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sehingga 33, disambung pada ayat 36 sehingga 38 yang bercerita Yesus bernubuat tentang pengkhianatan terhadap dirinya. Oleh itu, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui pewartaan firman-Nya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, buatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang,
tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui pewartaan Injil tadi, Yesus sedang mengatakan bahwa salah satu dari muridnya akan bertindak sebagai pengkhianat. Kata-kata Yesus ini membuat para murid bertanya, siapa yang dimaksudkan? Yesus hanya memberi tanda. Pada saatnya orang tersebut akan terlihat. Yudas akan mengkhianati Yesus dan Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Yesus tahu bahwa pengkhianatan itu akan berakhir kepada kesengsaraan dan kematiannya. Yesus tidak menolak atau menghindarinya, melainkan menerima serta menyiapkan diri untuk menghadapinya dengan berani. Itu semua dilakukan Yesus karena cintanya kepada manusia. Kalau kita bercerita tentang Yudas, sangat jelas Yudas bukanlah seorang tokoh favorit di dalam Alkitab. Sampai saat ini, namanya masih menjadi simbol pengkhianatan oleh orang terdekat. Padahal, asal kata nama Yudas diambil dari bahasa Ibrani, Yehuda, yang artinya terpujilah Allah. Namun kita tidak mengingat erti nama Yudas Iskariot. Yang kita ingat dan kenang hanya pengkhianatannya terhadap Yesus. Kenyataannya, Tuhan memang suka memakai orang-orang yang bercacat celah atau yang tidak sempurna. Yudas pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk perkara yang dapat dikenang sebagai mulia. Seperti Tuhan memakai Musa si pembunuh, Yakub si pembohong, atau Paulus si pembantai. Kesalahan mereka tidak membuat mereka kehilangan peranan dalam rencana Tuhan, karena sesungguhnya cerita itu bukanlah tentang diri mereka, melainkan tentang Tuhan. Kisah Yudas ini memang mengajar kita tentang hukuman dari dalam diri sendiri dan label buruk yang kita terima dari orang lain. Kita dapat mengendalikan diri sendiri, tetapi kita tidak mungkin mengendalikan orang lain. Kita tidak akan mungkin dapat menyenangkan semua orang. Kita tidak mungkin tampil sempurna untuk menghindari label buruk dari orang lain. Bahkan orang yang paling sempurna yang pernah hidup di muka bumi pun tetap diludahi dan disalibkan dengan kejam. Yudas gagal menanggung rasa bersalahnya dan mengakhiri hidupnya sebagai bentuk hukuman terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita yang masih berbuat dosa atau melakukan kesalahan dalam hidup kita sehari-hari? Apa yang dapat kita lakukan apabila kita diliputi oleh rasa bersalah? Satu contoh yang boleh kita teladani ialah Petrus. Dalam kisah penyalipan Yesus, Yudas bukan satu-satunya yang mengambil peranan sebagai pengkhianat. Yudas memang berkhianat secara aktif, tetapi banyak murid lain juga berkhianat dengan cara mereka masing-masing. Demikian pula Petrus. Dia yang pernah bercakap besar akan melindungi Yesus, justru melarikan diri, bahkan menyangkal Yesus. Petrus sesungguhnya tidak lebih baik dari Yudas dalam hal kesalahan itu. Yesus bahkan pernah mengherdik Petrus dengan berkata, "Nyalah iblis." Sama seperti Yudas, Petrus mungkin melihat bahwa Yesus mati di kayu salib sebab karena kegagalan dia menjaga Yesus. Dia pun akhirnya ditawan oleh rasa bersalah yang hebat saat itu. Namun berbeda dengan Yudas, Petrus bukan menghukum dirinya atau berusaha menebus kesalahannya sendiri. Dia memilih untuk berdiam diri.
Petrus tidak membuat keputusan terburu-buru. Dia mungkin kehilangan imannya, tetapi dia melanjutkan hidupnya dengan cara yang menurutnya baik. Dia kembali ke perahunya untuk menjala ikan. Walau dulu Yesus berjanji akan menjadikan dia penjala manusia. Pada akhirnya, Yesus pun mendatangi dia dan menepati janjinya terhadap Petrus. Petrus memberikan hidupnya babak yang baru. Dan demikianlah Yesus memberikan babak baru yang sempurna bersihnya bagi Petrus. Ketika kita ditakluki oleh perasaan bersalah yang cukup besar, ambillah waktu tenang dan biarkan Tuhan menemui kita. Konsekuensi kesalahan kita memang tidak dapat dihindari. Tetapi jangan hadapi hal itu sendirian. Kita mungkin akan menerima kritikan, penolakan, dan menerima level negatif dari orang lain. Tetapi yakinlah bahwa kita tidak kehilangan status sebagai sahabat, bahkan anak Allah. Bahkan Yesus sendiri masih memanggil Yudas sebagai teman saat Yudas mengkhianati dia. Yesus juga masih menemui Petrus dan mengajaknya berbicara dari hati ke hati, berdua saja, walaupun Petrus telah menyangkal dia. Di titik terendah kita sekalipun, saudara-saudari, izinkan Tuhan menemui kita dan menepati janjinya bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bertahanlah sampai Tuhan menjumpai dan mendapatkan saudara, karena Dia sungguh setia. Saudara-saudari, adakah penyalipan Yesus adalah hasil pengkhianatan Yudas, atau Allah bekerja dalam diri Yudas? Peristiwa keselamatan yang dilakukan oleh Yesus dengan kebangkitan mulianya dari alam maut tidak akan terlaksana tanpa peranan Yudas. Pengkhianatan itu sekaligus menjadi kemuliaan bagi Allah yang menyatakan diri sebagai kasih. Pembunuhan anak Allah adalah kejahatan yang paling kejam yang dapat dilakukan oleh manusia. Inilah karya mukjizat Allah yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Batu Yesus yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu bangsa Yahudi dan semua orang lain, dijadikan batu penjuru. Dengan mati karena dibunuh, Allah menyatakan dirinya, kebenarannya. Dan kebenarannya ialah hanya Allah yang mampu mengubah kejahatan menjadi kebaikan, bahkan keselamatan. Yudas melambangkan setiap manusia yang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, tetapi diselamatkan dengan cuma-cuma oleh Yesus. Untuk itulah Ia datang ke dunia. Oleh itu marilah saudara-saudari, dalam pekan atau minggu suci ini, kita perkukuhkan lagi kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan harapan keselamatan dan kehidupan kekal, dan meneladani sikap kasih-Nya yang nyata bahkan pada hari-hari menjelang akhir hidupnya. Ingatlah, siapapun kita saat ini, seperti Yudas atau Petruskah kita, rencana Tuhan itu selalu indah di dalam hidup kita. Untuk dapat mengerti rencana Tuhan, kita harus memiliki penyerahan diri kepadanya. Kita perlu percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan suatu kehidupan yang terbaik bagi kita. Saat kita berserah, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita, dan Ia akan menyatakan rancangannya yang sempurna. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati, dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 26 Maret 2024. Terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.